Halo warga Jakarta, bersama saya Anton Haryadi, Berita Jakarta hari ini 5 Februari 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id. Berikut ini. Informasi pertama, dari industri film yang menjadi salah satu bagian penting perkembangan ekonomi kreatif di Jakarta. Berdasarkan perhitungan produk domestik regional bruto ekonomi kreatif Jakarta, subsektor film, animasi, dan video mengalami pertumbuhan 6,22%. Informasi berikutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan screening kanker gratis selama bulan Februari 2025. Warga Jakarta bisa mendapatkannya di semua puskesmas dan fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama di DKI Jakarta. Informasi selanjutnya, Komisi D DPRD DKI Jakarta dan Dinas Cipta Karya sepakat untuk meningkatkan pengawasan dan memperketat pemberian izin bangunan di Jakarta. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung mengunjungi Balai Kota DKI Jakarta Selasa 4 Februari 2025. Selain melihat ruang kerja yang nantinya akan ditempati usai dilantik, Pramono Anung juga mempelajari tugas harian gubernur. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi bersama Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali mengantarkan langsung Pramono Anung berkeliling Balai Kota DKI Jakarta. Mulai dari Balai Agung, ruang rapat hingga ruangan yang akan menjadi tempat kerja Pramono Anung usai dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam kesempatan itu, Pramono Anung mengatakan kunjungannya tidak hanya sekedar melihat-lihat ruangan, namun juga belajar tentang tugas harian gubernur dan untuk mengetahui persoalan nyata kota Jakarta. Saya menanyakan banyak kepada beliau mengenai tugas pekerjaan sehari-hari dan juga tentunya hal yang menyangkut personalia. Saya memang betul-betul ingin mendapatkan gambaran sebelum nanti insya Allah akan dilantik oleh Bapak Presiden menjadi Gubernur Jakarta. Pramono yakin akan cepat beradaptasi dan langsung bekerja dengan baik, karena selama ini dirinya terbiasa bekerja dengan aparatur sipil negara atau ASN. Kita beralih ke berita selanjutnya. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi memimpin apel peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 di Hall Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Selasa 4 Februari 2025. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menurunkan tingkat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dengan BPJS, peringatan Bulan K3 di Jakarta berlangsung mulai tanggal 4 Februari hingga 14 April 2025. Tahun ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusung tema penerapan teknologi dan inovasi untuk mendukung sistem manajemen K3 yang efektif dan efisien. Teguh menekankan bahwa K3 tidak hanya berkaitan dengan upaya kecelakaan kerja, tetapi investasi strategis untuk meningkatkan kualitas hidup. Masalah K3 itu bukan sekedar seremonial ataupun hal-hal yang cenderung formalitas saja, tapi harus betul-betul menjadi budaya. Oleh karena itulah kemudian kita juga ada upaya-upaya, tentu saja dengan bimbingan pendampingan asistensi dari Kementerian Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, tentu saja berupaya betul-betul untuk melakukan berbagai langkah dalam rangka pelaksanaan K3 ini. Dan bulan K3 di Provinsi DKI Jakarta, kita mulai hari ini sampai berapa? April nanti dengan melalui berbagai acara yang mudah-mudahan ini juga bisa menjadi katakanlah
kesadaran semuanya betapa pentingnya ketika penerapan teknologi yang semakin canggih dalam setiap bidang pekerjaan diharapkan bisa meningkatkan keselamatan dan kesehatan pekerja. Dalam rangka penguatan kelembagaan dan evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta hari ini menggelar rapat koordinasi dengan kelembagaan dan stakeholder Rabu 5 Februari 2025 yang rencananya akan dihadiri PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara tersebut, kami sudah terhubung dengan Koordinator Divisi Humas Data dan Informasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Bapak Queen Pegagan. Halo, selamat siang Bapak Queen. Terima kasih sudah bergabung dalam program Berita Jakarta hari ini. Apa tujuan dari kegiatan penguatan kelembagaan dan evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak nih Pak? Oh ya, agendanya hari ini adalah rapat evaluasi dengan para stakeholder yang selama ini telah membantu kita di pemilihan kepala daerah. Jadi seluruh stakeholder kita undang, mulai dari sama-sama penyelenggara, kemudian dari kejaksaan, kepolisian, ya Forkopimda ya, semuanya kita undang, media juga. Pertanyaan terakhir nih Pak, apa harapan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terkait hasil kegiatan hari ini? Ya tentu harapannya ke depannya kita ingin mempererat lagi kerjasama, terutama dalam mempersiapkan untuk pemilu ke depan di tahun 2029. Kan tidak serta-merta kita persiapannya hanya setahun sebelumnya gitu kan. Mulai dari tahun ini kita kan menghadapi nanti ada revisi undang-undang, tentu kita serahkan kepada pemerintah dan legislatif ya, untuk bisa merumuskan, karena ini sudah mundur nih yang harusnya kemarin direvisi, kita gunakan kembali undang-undang pemilu, kemudian juga diharapkan ada perbaikan-perbaikan baik itu di undang-undang kepemiluan dan pemilihan gitu. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya. Bapak Queen Pegagan, Koordinator Divisi Humas Data dan Informasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke segmen Info Jakarta. Kali ini kabar baik bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar atau KJP+. Pencairan dana tahap kedua tahun 2024 akan dilaksanakan bertahap mulai 4 Februari 2025. Pencairan dana bagi penerima baru KJP+ tahap kedua ini bisa dilaksanakan setelah semua proses administrasi rekening selesai. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Dikutip dari laman bmkg.go.id, pada Kamis 6 Februari 2025, Jakarta diperkirakan bakal dilanda hujan sedang. Untuk wilayah yang terdampak, yakni mulai Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, hingga ke Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Anton Haryadi dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.